Oke, ada yang baru bergabung lagi. Aufa, halo Aufa, assalamualaikum, selamat malam. Suara Mister kedengaran jelas nggak di sana Aufa? Halo Aufa, suaranya kedengaran jelas Mister? Nah, suara Aufa nggak kedengaran lagi nih. Sebentar. Darel tes, suara Mister kedengaran nggak? Iya, ada Mister. Masih ada ya? Masih. Oke, Aufa, coba Aufa mikrofonnya di setup dulu. Apakah suara Mister kedengaran? Kalau di Darel suara Mister kedengaran nih. Patir tadi sempat ngobrol juga aman. Nah, suara Aufa ini nih yang nggak kedengaran nih. Oh, denger ya? Coba Aufa open mic. Suaranya, soalnya di sini suaranya nggak kelihatan. Nggak kelihatan, nggak kedengeran. Ada yang WA Mister di Ada grup. yang, oh, oke. Oh iya. Oh, sebentar ya. Ada temen yang lagi kesulitan login nih. Wait, wait. Azwa, Azwa mana lagi? Oke, udah pada masuk belum ya tadi ya? Oke, Ibnu udah masuk. Halo, assalamualaikum Ibnu, selamat malam. Suara Mister? Salam, Mister. Oke, sip, mantap. Suara Ibnu terdengar jelas, clear. Oke, kita sembari nunggu teman-temannya, coba ini ya, tes mikrofon sama coba open cam-nya. Jadi kalau nanti misalnya dibutuhkan, bisa langsung bisa digunakan, tidak ada kendala. Jadi Alfa udah, kalau Ibnu coba open cam dulu sama open mic tadi udah, open cam bisa aktif? Saya punya, Mister. Oh iya kemarin Ibnu udah bilang ya. Oke 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 oke. Sorry. Sip sip. Oke. Oke 7 lebih 5. Oke, kita coba masuk ke materi berikutnya ya. Mister izin share screen dulu sebentar. Mana ini? Ini dia. Oke, kita sekarang akan masuk ke dalam modul kedua pelajaran modul pertama pelajaran kedua. Jadi nanti akan ada beberapa modul dan setiap modul itu nanti akan ada beberapa pelajaran yang harus kita lewatin. Oh, sebentar, ada yang baru bergabung. Oke, Azwa. Halo, assalamualaikum Azwa dan Bilqis. Halo Bilqis, assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Suara Mister terdengar untuk yang baru bergabung Azwa dan Bilqis? Terdengar. Terdengar ya. Oh. Terdengar. Oke, sip, mantap. Oke, Mister akan coba lanjutkan terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Mister slideshow dulu. Oke, kita akan membahas mengenai variabel ya. Nah, di sini variabel nanti seperti apa, kemudian kegunaannya seperti apa, kita akan bahas lebih dalam lagi di pembelajaran kedua ini.
Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran ini, nah jadi nanti di course-nya kita akan melakukan beberapa latihan di mana nanti terkait dengan kalkulator biro perjalanan. Ini nama modulnya. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam course-nya, nanti nama modulnya itu di bagian lesson keduanya itu namanya kalkulator biro perjalanan. Nah, di sini nanti apa akan dibahas? Yang akan dibahas di sini nanti adalah kita akan mencoba untuk menghitung beberapa case-case dasar. Contohnya kayak kemarin, di pertemuan pertama, kita akan menghitung seperti menghitung jumlah penerimaan yang diterima oleh 12 pegawai, kemudian ada menghitung space untuk yang penyimpanan file dan sebagainya. Sama di sini malam hari ini kita akan juga belajar seperti itu. Cuman bedanya kalau yang kemarin kita udah define, kita udah tentukan nih apa yang mau kita hitung, langsung kita put di situ. Contohnya kayak kemarin yang tadi Mister sampaikan juga, kita langsung mendefine gaji yang diterima orang pertama dalam satu perusahaan, kemudian dikalikan dengan 12. Udah langsung kita define. Tidak ada input di situ. Nah, di sini nanti kita akan memecahkan masalah atau menyelesaikan soal-soalnya di dalam course dengan kondisi yang sesuai dengan input dimasukkan oleh user. Nah, seperti apa nanti kondisinya? Contohnya seperti ini. Jadi nanti dalam modul kalkulator biro perjalanan, misalnya nanti kita akan hitung harga tiket untuk beberapa orang. Misalnya ada orang dewasa atau mungkin nanti dalam pengembangannya ada nanti dibagi jadi dua, ada dewasa dan anak-anak. Harga tiketnya berapa? Nanti di-input tapi tidak di-define langsung. Jadi kalaupun nanti ada harganya, misalnya satu orang dewasa harganya 10.000, satu orang anak-anak harganya 5.000. Nah, nanti user akan bebas menentukan, aku pesan berapa tiket. Nah, gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tadi suara siapa? Oh, nggak ada ya. Oke, masih aman ya. Oke, selanjutnya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan diinterupsi ya. Jadi ini masih Mister cerita mengenai gambaran umum nanti, overview apa yang harus kita lakukan di course kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti ada harga tiket, kemudian ada jumlah yang mau dibeli berapa, misalnya gitu. Contohnya seperti ini. Nah, nanti kalau yang kemarin ini dulu ya, kemarin itu kasusnya udah kita define. Jadi seperti ini, misalnya ada harga, ada jumlah tiketnya berapa, langsung kita define, kita code di dalamnya. Istilahnya di dalam dunia pemrograman namanya hard code. Jadi semuanya sudah masuk implementasi ke dalam code-nya sendiri. Tidak ada yang namanya input dari user. Nanti kita akan berbicara atau mempelajari terkait dengan bagaimana user memberikan input dan nanti dari input itu si program akan mengkalkulasi. Nah, sekali lagi ingat ya, Mister mau sampaikan ke teman-teman, pemikiran teman-teman di sini nanti adalah seorang developer. Tugas developer itu mencari flow, mencari alurnya, mencari formulanya, bukan untuk menghitung, oke? Okay? Jadi nanti kita cukup temukan aja rumusnya, apa dikalikan apa, atau alurnya bagaimana, sekuensialnya, urutannya seperti apa. Ingat ya, dalam kondisi sebelumnya kita pelajari terkait dengan sekuensial, kemudian tata urutan cara penulisan, dan bagaimana kita melakukan operasi matematik atau penggabungan string dan sebagainya. Nanti itu akan kita pakai semuanya. Kita akan lanjutkan terus semuanya itu. Nah, di situ nanti kita akan coba masuk ke dalam bagian sini. Kita akan membuat program di mana program itu nanti akan menerima input dari user. Nah, sebelum masuk ke dalam program itu, kita coba mengulas dulu ya apa yang udah kita pelajarin kemarin ya. Siap-siap ya. Kita akan review dulu. Kemarin kita udah belajar terkait dengan algoritma, bahasa pemrograman, dan program. Nah, secara umum, algoritma itu adalah urutan tindakan yang bertujuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Kemudian diterjemahkan dengan menggunakan bahasa pemrograman. Contoh dalam hal ini adalah Python yang nantinya akan terbuatlah sebagai program. Nah, terkait dengan aturan bahasa Python, kira-kira apa aja yang teman-teman dapatkan di minggu yang lalu? Silakan. Oh, udah bisa. Oke. Apa aja yuk? Atur aja. Siapa yang masih ingat? Silakan open mic. Darel? Apa aja? Aturan memulai. Yes, aturan memulai itu apa? Komando awal pada program yang harus ditulis di bagian pertamanya. Oke. Kemudian selanjutnya ada yang lain?
Gimana V? Lupa. Jujur banget nih V. Apa deh yang terbersit di V kalau kita mau menuliskan suatu pemrograman? Aturan deretan. Yes, sekuensial ya. Apa itu? Komando-komando dijalankan berurutan sebagai tertulis. Oke, nice. Satu lagi. Siapa? Siapa yang mau Aturan volunteer? desain kode. Apa itu? Coba diulangi lagi tadi apa? Sorry. Aturan desain kode. Yes, apa itu desain code? Aturan desain kode. Ya, apa itu? Pada Python, Anda tidak dapat mengganti huruf kecil pada huruf kapital. Yes. Karakter asing bahkan spasi atau koma dapat mengganggu program berjalan. Oke, nice. Ya, betul banget. Jadi, 3 hal ini adalah 3 hal yang wajib teman-teman ketahui ya, dasar untuk penulisan Python. Penulisan Python ini bukan nggak ada patokannya atau nggak ada aturannya. Harus diikutin aturannya. Sekali aturan itu tidak diikutin, contoh kayak tadi, yang paling sederhana, misalnya kita typo. Huruf P jadi huruf besar. Permasalahan itu aja, sesimpel itu. Langsung akan error. Oke, jadi hati-hati dalam penulisan bahasa Python. Itu yang paling teman-teman harus ketahui ya. Berbeda dengan teman-teman menulis di Microsoft Word atau menulis cerita tertentu atau bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Huruf besar, huruf kecil nggak ada masalah. Tapi kalau di Python atau bahasa pemrograman ya, bukan cuma di Python, itu wajib dia mematuhi aturannya. Karena kalau enggak, maka akan jadi fatal error. Nah, kalau aturan awal dan aturan ketertiban ini maksudnya mungkin lebih ke arah nanti ada kemungkinan menimbulkan bug. Jadi tingkatan selain error itu ada yang namanya bug, di mana itu nanti dia tetap jalan tapi nggak sesuai dengan logika kita. Contoh kemarin kalau Mister menyampaikan kalau kita mau pergi ke sekolah, ya kan? Mister bisa aja ngomong kalau dalam bahasa manusianya, aku bangun tidur, terus habis itu mandi, habis itu ganti baju, langsung berangkat. Terus tiba-tiba Mister keinget, oh ya kelupaan makan. Terus Mister langsung ngeralat, bentar, enggak deng, setelah bangun, setelah mandi, Mister makan dulu, baru berangkat. Nah, di dalam dunia pemrograman itu wajib di-insert ulang dari awal. Jadi urutkan lagi. Tidak boleh ditambah lagi di bagian bawah, kemudian kita kasih catatan dan sebagainya, itu nggak bisa. Jadi itu ya, terkait dengan bug. Jadi akan tetap dijalankan oleh program, tapi nggak sesuai dengan logika kita. Oke, nice. Nah, sekarang kalau fungsi. Kemarin kita udah belajar mengenai komen apa nih? Masih ingat kemarin yang untuk mencetak output di dalam program kita? Ini print ya? Print, yes, nice. Kalau kita mau mencetak kalimat, tulisannya dalam code-nya seperti apa, Darel? Misalnya kita mau menyebutkan kalimat aku suka Python. Bisa diketik di chat? Atau mau disebutkan aja langsung boleh? Sampai ke tanda hampir aja. Sampai ke tandanya semuanya harus disebutkan ya, lengkap, komplit. Karena kita ngomongin bahasa pemrograman nih. Untuk print tulisan apa, Mister, tadi? Print aku suka Python. Yes, nice. Good job. Oke. Kalau Daryl gimana? Clear? Yang lainnya? Oke, nice, mantap. Paham ya? Jadi ketika kita menuliskan kalimat, kalimat itu kalau dalam bahasa pemrograman namanya tipe data string. Jadi itu nanti kita akan buat dengan menggunakan tanda petik. Tapi string itu nggak cuma kalimat ya, teman-teman ya. Kata, huruf, simbol, terus apa lagi? Angka, itu juga bisa dijadikan string. Oke? Nice, good job. Jadi fungsi yang udah kita pelajari kemarin adalah print. Dan ada tanda koma yang berfungsi sebagai menggabungkan antar kata atau antar angka dengan kata, boleh. Kalau pakai tanda koma, dan nanti dia akan defaultnya ada spasi. Antara kata pertama dengan kata kedua nanti akan ada spasi. Nah, itu kalau kita menggunakan tanda koma. Nah, parameter yang bisa dicetak dengan print bisa macam-macam. Kemarin kita udah pakai yang operator aritmatika, kemudian operator di stringnya yang menggabungkan kata ya. Misalnya tadi, kalau kalimat di sini ada hello dan world,
Kita bisa hello plus word bisa, atau hello, word itu juga bisa. Jadi kemarin udah kita coba untuk melakukan demonstrasi. Nah sekarang kalau yang pertama ini 2 kali 7, nanti operasinya ini termasuk operasi apa dan outputnya, nah ini kan operasi matematika biasa ya. Yang paling bawah aja deh. 136 modulo 10. Nah, jadi hasilnya berapa nih? Kalau yang operasi matematika atas mah aman lah ya. 6. 6. Siapa jawab 6 tadi? Ibnu ya? Iya. Oke, yang lainnya? Sama? Paham ya? Kenapa kok bisa 6? 6 ya, sama ya. Modulo itu sisa ya, teman-teman ya. Sisa dari hasil pembagian. Ketika dibagi, angka sisanya itu berapa? Nggak boleh koma ya. Harus dalam bentuk bilangan bulat. 6, betul. Jadi karena kalau 136, yang paling mendekati itu adalah angka 130. 13 kali 10, ya kan? Kalau 14 kali 10 itu udah lebih. Jadi nggak bisa. Jadi 130 itu menjadi angka maksimumnya, kemudian 136 dikurangi 130 itu adalah sisa dari pembagiannya. Jadi hasilnya adalah 6. Oke, nice. Oke, untuk yang lainnya ini perkalian biasa ya teman-teman. Ya, perlu diingat di dalam notasi matematik untuk perkalian itu bukan titik ya teman-teman ya, karena ada beberapa teman-teman yang mungkin masih berpikir secara notasi matematik kan di titik bisa ya. Kalau matematik yes, tapi kalau Python atau bahasa pemrograman yang lain lazimnya menggunakan asterisk, wajib menggunakan asterisk. Kemudian kalau bagi itu slash, oke, garis miring biasa. Nah itu untuk mendapatkan hasil baginya. Oke, nah ini untuk pengaturan operasinya seperti penggunaan matematika biasa. Kalau ada tanda kurung berarti tanda kurung duluan. Urutan perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan juga aturan matematik. Kalau ada berarti kali dan bagi dulu. Kalau ada tanda kurung berarti tanda kurung dulu. Oke, itu yang harus dipegang teman-teman karena matematik nggak akan lepas dari sini. Oke, nice. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam variabel. Sebelum masuk ke dalam variabel, apa ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi yang sebelumnya? Mengenai print, mengenai operator matematik, kemudian operator apa tadi ya? String yang tadi tambah atau koma untuk menggabungkan kata, kalimat, huruf, dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ibnu? Aku Mister. Yes, gimana Darel? Ada yang ditanyakan apa? Aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk matematika itu 1 atau 2 sih Mister? Sebentar. Beda apa sama? Gimana Darel? Coba diulangi. Untuk tanda petiknya yang di print itu yang tanda petik 1 apa 2? Oke. Tanda petik di Python itu bebas. Mau pakai tanda petik 1 atau tanda petik 2. Yang penting konsisten ya. Kalau di depan tanda petik 1, maka di belakang tanda petik 1. Jangan jadi 2. Nanti dia error. Karena dianggap tidak konsisten. Karena kita dalam desain code itu selain juga penulisan huruf juga harus konsisten. Kalau kita gunakan tanda petik 1, di belakangnya juga tanda petik 1. Mister akan contohkan sedikit ya. Maksudnya konsisten itu seperti apa. Karena Mister takutnya nanti teman-teman ada salah persepsi. Ya, sekarang Mister pindah ke bagian code ya, blok code program kita. Yang tadi Mister sampaikan, itu misalnya kalau kita gunakan tanda petik 1 seperti ini, belakangnya juga harus tanda petik 1. Misalnya ini adalah Python. Nah, seperti ini. Tapi, pas waktu di baris kedua, misalnya kita pakai tanda petik 2, ini boleh. Misalnya ini Java. Yang dimaksud konsisten itu dalam satu perintah code ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman yang lainnya menggunakan tanda petik 2, boleh, nggak ada masalah. Di dalam program. Di dalam program nggak ada masalah. Ini kalau di running sama-sama akan keluar outputnya. Python, Java keluar. Yang nggak keluar adalah ketika dalam satu baris code itu satu depan sini, belakangnya titik 2 kayak ini ya, petik 2. Ini akan error di baris keduanya. 2, baris kedua ya, back input. Nah itu ya, jadi maksud Mister itu bukan berarti teman-teman misalnya nanti ini harus tanda petik 1, belakang bawahnya juga harus tanda petik 1, misalnya dalam program. Enggak, dalam dasar program di bagian bawah kalau tiba-tiba teman-teman berpindah ke tanda petik 2 itu enggak ada masalah. It's okay, no problem secara program.
Cuman, nah kita belajar best practice kalian ya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah gunakan standar tanda petik 1 di awal, selama tanda petik 1 itu masih mumpuni untuk mendapatkan output teman-teman, lakukan itu. Tapi kalau enggak, baru berubah ke tanda petik 2. Itu kalau mau dibuat konsisten. Atau yang kedua, penulisan secara code, kalau teman-teman mengacu pada misalnya Prettier, Esslin, dan sebagainya, itu biasanya kalau tanda petik yang dipakai adalah tanda petik 2. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris, ini kita ngomong global ya, kan ada yang namanya aksen ya. Misalnya kayak gini, kita mau nulis seperti ini, let's, seperti ini. Jadi kalau di running, error. Nah, supaya nggak error dan aksen S-nya ini dapat, kita gunakan tanda petik 2. Jadi dia akan berlaku secara global kalau tanda petik 2. Mau kita pakai modelnya seperti ini nulis tuh bisa. Mau nggak pakai tanda-tanda petik juga bisa. Nah, best practice-nya kita gunakan tanda petik 2. Tapi dalam latihan ini misalnya teman-teman masih menggunakan tanda petik 1, it's okay, no problem. Secara program pun juga nggak ada masalah. Nggak ada yang jadi error di dalam program. Tapi Mister menyarankan biasakan untuk gunakan tanda petik 2. Ini karena udah ada yang tanya nih ya, udah ada yang tanya. Maka Mister akan coba melangsungkan di bagian best practice. Kita belajarkan best practice. Jadi teman-teman itu nanti harapannya ketika sudah mencoba untuk membuat program yang real, teman-teman udah melaksanakan itu secara best practice-nya. Jadi orang-orang developer dimanapun tahu dan lebih gampang untuk membaca teman-teman program code-nya. Oke, sampai sini clear, Darel? Oke, Mister, udah paham. Paham ya? Oke, nice. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita Sudah cukup. Cukup? Oke, nice. Sekarang kita masuk ke bagian materi lagi ya, di variabel. Oke, variabel ini nanti kita akan coba bahas mulai dari pengertian dasarnya dulu ya. Jadi ini merupakan variabel adalah elemen data yang digunakan dan memiliki nama yang unik. Ini kurang satu kata lagi di belakangnya, nama unik. Karena kalau variabel itu nggak memiliki nama unik, sifatnya nanti akan mengoverride. Nah, variabel ini gunanya apa? Untuk menyimpan data. Datanya apa aja, Mister? Bisa macam-macam. Bisa string, bisa numerik, dan sebagainya. Seluruh tipe data bisa disimpan di dalam variabel. Penerapannya seperti apa? Nah, penerapannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman kemarin hanya melakukan hardcode itu langsung nyetak seperti ini ya. Itu namanya hardcode. Sekarang kita mau mencoba menggunakan inisiasi variabel. Nah, variabel itu bebas namanya. Best practice-nya sekalian, karena tadi teman-teman kita udah nyinggung best practice, kita coba lakukan semua best practice ya. Nama variabel itu dimulai dari huruf kecil. Dan sifatnya itu adalah snake case. Snake case itu seperti ini. Kalau kita ada kalau contoh dulu, satu kata. Misalnya number. Boleh variabel pakai nama seperti ini. Itu satu kata. Kalau ada dua kata misalnya Mister. Number underscores 1. Nggak boleh pakai spasi ya. Kayak gini nggak boleh. Maka akan error. Misalnya kita inisiasi jadi angka 4 dan 2. Jadi ini aturan penamaan dulu. Variabel itu menggunakan huruf kecil dan aturannya snake case. Snake case itu apa? Kalau ada dua kata, gunakan underscores. Underscore seperti ini ya, bukan minus seperti ini. Yang underscores. Kita ngomongin best practice ya teman-teman ya. Nah ini kalau di running maka akan ada variabel yang bernama number dan number one. Sama dengan ini gunanya apa Mister? Ini untuk mengisi nilai dari variabel. Jadi ibarat variabel itu sebagai lemari. Teman-teman boleh isi apapun. Di kehidupan nyata teman-teman bisa isi pakaian, bisa isi kotak perhiasan dan sebagainya itu boleh. Sama di dunia pemrograman seperti itu. Variabel itu mirip seperti lemari. Oke, nah isinya bisa aja Mister. Ini kan contohnya angka nih. Bisa juga jadi string. Bisa juga jadi cuman huruf atau angka yang dalam bentuk string. Bisa, bebas apapun itu bentuk variabelnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, clear? Jadi nggak harus pakai tanda kurung gitu ya, Mister? Tanda kurung seperti ini maksudnya? Iya. Nggak harus. Kecuali kalau di dalam variabel ini, nah ini karena dibahas tanda kurung, ada yang nanya, Mister akan coba maju dikit aja. Teman-teman meng-assign formula. Formula itu seperti ini, maksudnya rumus. Contohnya kayak gini. 12 dikali 90.
kemudian ditambah 80 dan sebagainya. Gunakan tanda kurung supaya apa? Lebih mudah terbaca dan secara matematis enak. Pertimbangannya itu. Kalau nggak tanda kurung gimana, Mister? Boleh, nggak ada masalah. Ini Mister hapus ya. Lihat, ada error nggak? Mister Rani? Nggak ada error. Nggak ada masalah. Jadi tanda kurung itu sebenarnya untuk membuat sesuatu yang dia itu spesial gitu ya. Dalam artian kalau contohnya tadi ya misalnya ada penghitungan formulanya itu dia memang ini duluan nih yang mau dikerjakan. Contohnya kayak gini. Mister Ando dulu. Nah, ini yang tanda kurung itu yang di sini. Berarti ini dulu yang dikerjakan, baru nanti udah dikalikan dengan 12. Itu nggak apa-apa. Nah, itu wajib pakai tanda kurung. Tapi kalau hanya untuk menginisiasi, nggak wajib pakai tanda kurung. Ada lagi yang mau ditanyakan? Variabel? Tapi kok Clear ya? nggak muncul di itu, Mister? Yes, gimana? Nggak muncul di outputnya. Nah, sekarang outputnya, betul. Bagaimana cara nyetak variabel? Kita gunakan komen yang kemarin. Print. Kita print, kita sebutkan aja nama variabelnya apa. Number atau number one. Number. Kalau kita running, nanti dia akan muncul nilai dari ini. Nah, ini tadi Mister mau tekankan sekali lagi. Pemikiran teman-teman wajib sebagai seorang developer ya. Bukan seorang pembelajar atau murid yang sedang belajar matematik, enggak. Jadi kalau ada hitungan apapun, kita cukup menentukan rumus. Tidak kita menggunakan kalkulator kemudian kita masukkan nilai dari numbernya ini, enggak. Jadi nanti kita mainnya seperti ini. Tentukan algonya, tentukan flow-nya. Oke? Nah, begitu pula yang number one misalnya. Number one. Nanti juga dia akan muncul sebagai variabel number one. Apa yang tadi yang diisi di number one? Jadi ada inisiasi variabel, kemudian outputnya. Sampai sini clear? Clear, Mister. Benar, clear? Oke, kalau clear, sekarang Mister mau coba lanjutkan. Kemarin kita sudah belajar, ini kan ada string ya, istilahnya ya. Kita coba gunakan istilah yang lumrah di dunia pemrograman ya, supaya teman-teman juga nggak terlalu gimana? Terbiasa mungkin ya, gimana? Enggak. Oke, ya jadi terbiasa dengan istilah pemrograman. Biar nanti kalau teman-teman mau searching, mau explore, itu enak di internet. Karena kalau di internet ini, itu tidak di bahasa Indonesia kan seperti di ini ya. Kalau nanti teman-teman dapat di materi-materi, kalau udah materi jauh, nanti ada yang di bahasa Indonesia kan oleh algoritmik. Contohnya, kayak kita ngomongin tipe data list, di bahasa Indonesia kan daftar. Itu nggak kayak gitu nanti pada saat kita mau searching error, mau eksplorasi itu kita tetap menggunakan istilah list. Mau kita dimanapun, dunia belahan manapun, kita tetap gunakan list. Nah, nanti ini Mister coba mulai dari awal. Kalau teman-teman bingung, lupa, Mister string apa? Tanya aja ya teman-teman ya. Supaya nanti Mister akan jelasin lagi. Nggak ada masalah. Mister akan jelaskan lagi. Oke? Nah, balik lagi ke sini. Ini itu string. Kalau kita mau mengetikkan angka, kita cukup kayak gini kan. Nah, seperti ini. Nggak ada tanda apapun di depan atau di belakangnya. Oke? Nah, kemarin kita udah belajar menggabungkan antara kata dengan angka dengan menggunakan tanda koma. 90 misalnya. Kalau di running, maka ada tulisannya let's 90. Ya kan? Kalau dia menggunakan plus, dia akan jadi error. Kenapa? Karena string dan angka nggak boleh, string dan number itu nggak boleh dijadiin satu dengan operator plus. Harus tipe datanya sama. Itu yang kemarin kita lakukan ya. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Udah seperti ini. Nah, sekarang variabel pun juga sama, teman-teman. Kalau teman-teman punya variabel seperti ini, jadi ibaratnya 90 ini simpan dulu ke dalam variabel, kemudian gabungkan dengan tulisan ini. Bisa juga. Caranya seperti apa? Sama. Print. Kita kasih sini kalimatnya sama ya. Let's tanda petik, oh ya, kita gunakan tanda petik 2 ya, mulai dari sekarang ya. Let's, koma, kemudian number. Nanti yang akan dicetak adalah isi dari variabel ini dan tulisan let's. Sekarang kita coba. Tuh, ya kan? Sama. Jadi mau dipakai bagaimanapun, koma itu bisa menggabungkan seluruh data. Oke ya, data itu bisa macam-macam ya. Ini namanya hardcode karena kita langsung ketikkan di dalam printnya.
Kalau ini dengan menggunakan variabel dan ini bisa dinamis. Ceritanya gitu. Oke, kalau number ini kan bisa dinamis. Kalau ini misalnya Mister ganti aja ini angka jadi angka 5. Kan dia nggak jadi 2040 tuh. Coba lihat. Nah, jadi sesuai dengan perhitungannya. Mister nggak tahu ini hitungannya berapa ini. Bener nggak ini? Harusnya bener ya. Ini sistem yang gitu. Pokoknya kalkulatornya sistem. Kita nggak ngurus bagian nggak akan berpikir menghitung bagian matematiknya. Kita berpikir di alurnya. Karena itu tugas programmer. Oke, sampai sini clear? Jadi menggabungkan apa yang udah kita pelajari sebelumnya dengan variabel yang udah kita pelajari barusan. Ada yang ditanyakan? Coba Belum ada ya? Oke, sekarang kita balik ke materi sebentar. Kita coba cek dulu apakah ada beberapa yang kita ketinggalan. Nah, ini cara inisiasinya tadi ya, udah kita bahas. Namanya boleh terserah. Kemudian apa lagi ya? Belum. Oke, terkait dengan penamaan. Nah, tadi kan kita ngomongin best practice. Penamaan itu kalau bisa jelas artinya. Kita paham, sekali kita baca kita paham. Contoh seperti ini misalnya. Nah, saat Mister mengatakan ini variable number, ya isinya harusnya angka dong. Ya kan, logikanya gitu ya. Jangan nanti diisi number, terus isinya itu adalah kayak gini. Aku suka Python. Ini kayaknya hobi deh gitu kan. Jadi buatlah variabel itu sesuai dengan apa yang ingin diutarakan oleh teman-teman. Karena programmer itu juga mempertimbangkan kemudahan dalam membacanya dan memahaminya juga. Jangan terus dikasih cuman X sama dengan aku suka Python apa. Ya. Jadi best practice-nya gunakan nama yang gak panjang juga, pendek aja tapi at least teman-teman udah paham dan orang lain pun juga paham. Oh, ini maksudnya angka isinya. Oh, ini maksudnya hobi gitu. Oh, ini maksudnya buku ya, nama buku dan sebagainya. Kayak gitu. Oke ya. Balik lagi ke bagian teori. Ini terkait dengan teori-teorinya aja sih ya. Kemudian tipe data tadi misalnya disampaikan ada string, ada number, dan number itu ada bilangan bulat dan ada bilangan desimal. Desimal seperti koma itu ya maksudnya ya. Oke, ini udah tadi inisiasi harganya, inisiasi variabel juga. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke dalam platform kita masing-masing. Silakan dibuka platformnya di modul 1 pembelajaran kedua. Ke sini. Oke, nanti teman-teman harusnya masuk di bagian part 1-nya ini. Teori terkait dengan variabel. Apakah ada yang rejoin? Oh, oke, silahkan Fatir. Yang lainnya silakan di screencast semuanya supaya Mister bisa lihat. Oke, Alfa sudah. Maaf, Mister, tadi yang dibuka yang mana? Yang modul 1 pelajaran kedua. Oh, sebentar, Mister ulang dari awal aja ya. Kalau ada yang pelajaran pelajaran kedua. Udah ketemu semuanya? Hati-hati di teori, soal teori. Hati-hati soal teori. Kalau udah mencoba yang pertama, jangan dicoba dulu yang kedua sebelum konfirmasi dulu ya. Supaya ini hijau, clear. Bisa clear hijau. Bilkis sudah? Oke, Bilkis sudah masuk. Oke, gimana, Fe? Yang nomor 3 itu ya, Mister? Ya, yang nomor 3, betul. Dari di pelajaran kedua itu ada nomor 3 sama 4. Kalau yang pelajaran pertama 1 dan 2 ya. Kalau yang pembelajaran kedua itu nomor 3 dan 4. Masuk ke nomor 3 dulu ya, teman-teman ya. Ke nomor 3 dulu. Kita urut di bagian namanya tuh Biro Perjalanan Optimasi. Oke, Alfa udah, Aisar. Oke, Aisar udah. Satu lagi. Mister Ya, yang gimana? Mister yang punya dia gimana? Sorry? Bisa masuk? Yang mana, Mister? Yang oke, bentar, Mister balik lagi ke yang pertama ya. Mister masuk dulu, ulang dari yang pertama dulu. Jadi masuk ke bagian course-nya sini. Kalau punya Mister ini kebuka semua ya kebetulan karena Mister pakai yang akunnya teacher. Jadi pilih yang data type modul pertama. Lesson yang kedua. Kalau punya teman-teman ini ya di bahasa Indonesia kan kalau nggak salah ya, pembelajaran kedua atau pelajaran kedua. Pilih yang nomor 3. Nanti kalau diklik munculnya seperti ini. Masih terkunci. Oh, masih terkunci. Coba di refresh dulu. Ya.
Di refresh dulu pakai yang tanda refresh yang sebelah atas itu sebelah pojok kiri atau pencet F5 boleh. Coba punya Kia di share screen dulu supaya bisa lihat. Yang lainnya udah pada screencast berhasil. Oke, nice, sudah bisa masuk. Gimana? Punya Kia aman? Bentar, Mister coba cek ya. Harusnya sih udah kebuka semua ya. Kalau di sini Mister cek udah terbuka sih ya. Gimana Kia? Udah aman? Masih belum? Coba Mister cek di progress deh. Di progressnya gimana. Kalau teman-teman yang lain udah pada bisa masuk nih. Iya nih Kia masih belum bisa nih. Coba di refresh dulu Kia. Coba di screencast dulu. Tidak bisa bagikan screen. Gak bisa membagikan screen? Tidak bisa bagikan screen. Aduh. Ini dulu, logout Iya. dulu. Coba relogin lagi. Mister tunggu. Untuk Kia. Coba relogin lagi, leave dulu sebentar, habis itu logout lagi. Oke, sembari menunggu Kia masuk, kita coba masuk ke yang bagian pertama dulu ya, teman-teman ya. Ke bagian teori pertama. Nanti Kia biar menyusul aja sama Mister nanti. Oke, yang sekarang ini. Soal pertama, apa aja yang betul? Kalau di screen Mister ya, di screen Mister. 1, 2, 3, 4. Apa aja yang betul? Apa aja yang benar? Ada yang 1, sudah 2 benar. Gimana? 1 sama 2 benar, tapi yang lainnya nggak tahu yang mana. 1 sama 2 benar. 1, 2 dan 4. Bentar. 1, 2, terus apa lagi? 4. 4. Yang 3 ini enggak? Nanggung nih, cuma 1. Benar nih, dilewati. Oke, kita cek ya. Variabel adalah elemen data yang memiliki nama. Yes, tadi Mister sudah sampaikan di awal ya. Dan namanya apa? Namanya harus apa? Tadi Mister sampaikan. Bisa string, Huruf. Yes, bisa huruf. Terus habis itu numerik. numerik nggak boleh namanya. Hati-hati ya. Jadi harus string. Harus string bentuknya. Nggak boleh dalam bentuk huruf. Misalnya tadi kalau Mister ngasih namanya 21 sama dengan nggak boleh 21. Jadi wajib dia string atau huruf, karakter. Dan satu lagi yang paling penting unik ya. Kalau nggak unik nanti sifatnya override. Nah, itu Unik hati-hati. itu maksudnya apa, Mister? Unik itu maksudnya jadi gini. Kalau kita punya ini Mister ganti ke sini aja ya. Ganti ke tempat code-nya dulu. Jadi kalau kita punya nama contohnya tadi number sama dengan 10, kalau kita kasih number lagi sama dengan 1, nanti sifatnya ini akan di override. Override itu apa? Number yang kedua akan nimpa number yang pertama. Unik itu artinya nggak boleh sama. Bentuknya spasi, nggak boleh ada spasi. Huruf besar, huruf kecilnya itu nggak boleh sama. Karena secara program sebenarnya kalau kita nulis kayak gini, itu boleh. Secara program boleh. Tapi ini nanti akan rancu dengan kelas. Nanti teman-teman akan pelajari. Itu sebagai informasi dulu. Kita back dulu ke bagian yang sederhana dulu ya. Oke. Wajib ke bagian yang kecil dulu, teman-teman. Best practice. Kita belajar best practice. Kenapa kok bisa override? Override itu seperti ini. Misalnya Mister print number. Nanti yang akan keluar menurut teman-teman angka 10 apa 1? 10. 11. 1. Oh, 1. Oh. Override itu kalau teman-teman pernah main game nggak? Kalau simpan di memory card, do you want to override the data? Misalnya itu nimpa. Itu ditimpa sama 1. Itu override. Kalau di dalam program kita nyebutnya override. Nggak error. Oh, Nggak error. data yang terbaru ya? Yes, data terbaru. Jadi kalau teman-teman ternyata lupa nih, udah ke enter banyak, terus hilang, terus teman-teman tiba-tiba number lagi sama dengan 20. Yang akan muncul ya 20. Sementara di sini tadi teman-teman define ini. Ini bug. Salah satu contoh bisa jadi bug. Kenapa? Karena siapa tahu teman-teman itu sebenarnya refer ke 10, yang muncul 20 di program. Karena teman-teman
kurang aware di sini. Nah, jadi hati-hati. Bug itu lebih sulit mecahinya daripada error. Kalau error tuh kayak gini nih. Misalnya nih kurang sama dengan, langsung dia nggak bisa jalan, dikasih tanda, enaknya error. Tapi kalau bug, ya kayak contoh tadi, aku pengennya itu awalnya mikirnya 10 loh angkanya, kok jadi 20 ya, kita harus baca dari awal. Nah, ini cuma 3 baris. Bayangin kalau teman-teman punya 1000 baris code. Dan realnya project itu nggak mungkin hanya puluhan baris, minimum ratusan baris, minimum itu. Realnya, fun fact-nya seperti itu. Jadi teman-teman harus baca tuh kalau ketemu bug. Jadi hati-hati ya teman-teman di sini. Jadi yang unik tadi itu maksudnya seperti ini. Jadi jangan sampai sama karena nggak menyebabkan error, tapi jadi bug. Kemungkinan jadi bug karena nanti teman-teman bisa salah paham tadi. Awalnya 20, awalnya 10, ternyata teman-teman nggak sengaja nih override variable numbernya. Ya, clear ya untuk yang pernyataan pertama terkait dengan teorinya tadi. Mister balik lagi ke sini. Tadi adalah 1, 2, 4 ya. Sekarang yang kedua, variabel dapat menyimpan angka dan string. Sebentar. Mister mau coba cek dulu. Untuk Kia, halo Kia, apakah sudah masuk kembali? Oke, nice. Kia udah masuk ya. Sip. Yang kedua, dapat menyimpan angka dan string. Jelas ya, tadi udah Mister contohkan juga. Ada angka dan string. Terus untuk membuat variabel cukuplah menciptakan nama saja. Ini nggak bisa. Nama saja itu maksudnya nama variabelnya doang ya. Karena kalau cuma nama doang, lihat yang terjadi. Biar teman-teman juga kebayang. Tadi. Nah, ini tadi Pak, number. Error. Kenapa? Karena dalam Python nggak boleh itu apapun tidak didefinisikan. Tidak didefinisikan artinya dibuat assignment. Assignment itu kalau dalam notasinya sama dengan tadi itu. Jadi harus dikasih nilai. Kalau nggak dikasih nilai, dia nggak akan bisa menjalankan program. Jadi nggak cukup cuman nama. Oke. Jadi nomor 3 ini salah. Nomor 4, beberapa variabel dapat berada dalam program yang memiliki nilai yang sama. Nah, ini tadi yang Mister contohkan. Kalau namanya nggak unik, hati-hati. Kalau teman-teman memang sengaja seperti itu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau teman-teman nggak sengaja, itu yang hati-hati. Oke? Jadi penamaan ini pun juga kalau tadi sifatnya ingin meng-override, silahkan, nggak apa-apa. Samain namanya. Tapi kalau enggak, karena kita ngomongnya ini masih sederhana ya, basic ya. Jangan gunakan nama yang sama karena nanti sifatnya akan jadi override sistemnya. Oke, nice, good. Sekarang masuk ke nomor. Mister, jadi nomor 4 nggak bisa. Jadi nomor gimana? 1, 2, dan 4 aja. Oh, 4 bisa ya? Ya, nomor 3-nya salah. Oke. Semuanya clear ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Jangan sampai sungkan-sungkan untuk bertanya. Silakan lanjutkan ke yang nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya apa ya? Nah, kalau yang ini di next saja. Ini cuman materi tambahan. Oh, ini ketik-ketik. Nah, ini yang ketik-ketik ini seperti kemarin ya aturannya ya. Ikutin yang ada di hijau. FILE underscore NAME spasi sama dengan dan seterusnya. Kalau udah ada di ujung game.py ini di enter ya untuk turun. Kita coba Mister cek nomor 3. Oh, nomor 3 sama. Oke, nomor 4 memperbaiki masalah pada program. Oke, Mister tunggu di nomor 4 ya. Nomor 2 dan 3 kan masih typing. Oke, Aisyah. Nice. Aufa. Oke, nomor 4. Boleh silakan. Yang sudah sampai nomor 4 dicoba dengan kondisi yang tadi Mister sampaikan ya. Teori yang udah didapatkan. Dicoba dulu. Siapa tahu bisa solve. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Kalau teman-teman udah pada nonton pas semua. Oke, Darel di nomor 4. Oke, Fatir nomor 3. Masih typing nomor 3, nomor 2 ya. Oke. Ibnu. Oke.
Yang teman-teman kerjakan di sini itu pasti terkait dengan variabel, teman-teman ya. Karena kita coba untuk mengelompokkan based on materi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Dan di bagian typing itu sebenarnya teman-teman sudah mencoba untuk melatih bagaimana mendefinisikan variabel. Kurang lebih seperti itu. Ya, ada yang nomor 4 nih, udah mencoba nih. Untuk mengetahui error, nah ini sedikit trik tapi tidak Mister sarankan, karena kalau seperti ini jadinya kesannya teman-teman akan mengandalkan sistem, padahal sistem belum tentu dia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi teman-teman kalau ada tulisan perbaiki masalah, cara gampangnya langsung aja di running, pas ntar muncul error. Nah tapi nggak kayak gitu ya, kalau bisa teman-teman baca dari awal, karena kita belajar dari dasar supaya teman-teman terbiasa. Karena tadi ya Mister bilang di dalam dunia pemrograman nggak cuma error yang ditemui, bisa jadi bug. Bug itu nggak error, program jalan tapi dia nggak sesuai dengan logik kita. Tebak, baca dulu. Kalau teman-teman udah kira-kira kayaknya udah mentok, boleh deh di run, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa usahakan baca dulu. Kalau ada yang bingung, tanyakan ke Mister. Oke, semuanya nomor 3 ya. Nomor 3, nomor 4 maksudnya. Nomor 4. Progres. Nomor 4 udah ada yang kecil? Udah aman? Belum? Oke, kita coba bahas ya. Kita masuk ke nomor 4. Mana tadi? Oh ya, udah pas. Mister share screen-nya udah begini. Ya, oke. Kita lanjut nomor 4. Nah, ini perbaiki masalah pada program. Ingat ya, tadi kita konsepnya di sini masih belajar terkait dengan variabel. Tapi nggak menutup kemungkinan materi yang lalu kita pakai juga ya, teman-teman ya. Hati-hati, di sini kita terus nih, continue. Makanya tadi Mister menyampaikan, kalau ada yang mau ditanyakan sekecil apapun, tanyakan mulai dari sekarang. Supaya nanti nggak bingung, karena nanti kita akan pakai terus gitu. Oke? Karena kita baca dari awal. Nama keluarga sama dengan Smith. Ini artinya untuk definisikan variabel. Kira-kira benar nggak aturannya kayak gini? Salah. Salahnya di mana? Harus pakai tanda petik. Yes. Kenapa kalau tanda petik? Soalnya dia huruf, bukan angka. Betul sekali. Jadi ini harus menggunakan tanda petik. Petiknya bisa petik 1, petik 2. Balik lagi. Kita pakai best practice ya teman-teman ya. Mulai dari sekarang dan ke depan Mister akan selalu pakai petik 2. Tapi kalau teman-teman pakai petik 1 itu nggak salah. Oke? Tapi kita biasakan aja. Kalau Mister menyarankan pakai petik 2. Oke. Clear. Kemudian yang nomor 2, baris kedua udah bener untuk definisi jumlah orang? Sudah. Sudah. Ada yang punya pendapat lain? Kalau nggak ada, Mister lanjut. Nggak ada ya? Aman ya? Clear ya? Karena ini yang tadi Mister bilang, kalau ada 2 kata, kita gunakan snake case, dipisahkan dengan underscore. Udah bener. Sekarang yang ketiga. Baris ketiga. Aman ya? Aman juga, Mister. Oke, yang keempat sekarang. Salah guys yang nomor 4. Salahnya gimana? Di orang. Di orang. Orangnya harusnya apa? Ada tanda petiknya. Oh, seperti ini. Ada yang lain? Ada Di harga juga salah. Di harga jadinya gimana? Emang iya di harga. Harga underscore tiket. Oh, harga underscore tiket. Kirain tadi mau nambahin tanda petik juga. Oke, harga underscore tiket. Nah, sekarang yang ini berarti udah benar? Yang orangnya? Sama jumlahnya? Nggak usah pakai tanda petik. Oh, orangnya nggak usah tanda petik? Iya. Bentar, dihapus dulu ya. Oke, seperti ini? Yang Iya, depan ini seperti nggak itu. dibahas nih. Ini udah benar berarti? Itu bukan print. Kenapa? Coba dianalisis ya. Apa ini? Tadi nggak ada yang ngebahas jumlah sama sekali soalnya. Mister tanya nih, jumlah sama ini apa? Jumlah ini udah benar? Definisinya, variabelnya seperti ini? Oh, total. Boleh? Betul? Kita lanjut?
Nomor 4 ada yang pendapat lain? Salah. Salah nomor 4. Baris keempat. Apa betulnya? Yang mana yang harus dibetulin? Harusnya total ya. Yang mana yang total? Yang jumlah ini ya maksudnya ya? Ya. Kenapa Iya, kok total? Nama variabelnya Iya, kenapa kok total? biar lebih sesuai Dengan? Sesuai dengan apa? Orang. dengan setelah sama dengannya itu seisinya. Iya, maksudnya kenapa kok Darel bilang ini total Definisinya harus? ya. Nah, ini kenapa kok jadi harus diganti total? Supaya apa? Supaya di baris ke-6-nya itu kan total tuh. Jadi lebih sesuai aja gitu. Oke, nah. Sesuai dengan definisinya. Oke, nah jadi itulah uniknya dunia pemrograman ya. Teman-teman meskipun sekuensial, ketika teman-teman mendapatkan pemrograman yang sudah ready use seperti ini, kemudian ada kesalahan, teman-teman tuh bacanya nggak cuma dari atas ke bawahnya, komprehensif, semuanya terbaca. Nah, tadi Darel mencontohkan, ini kan baris ke-6 belum kita bahas nih. Nah, karena ini berhubungan sama ini, kita notice. Oke ya, jadi ini kita ganti total. Udah? Ini aja? Nggak ada lagi? Lanjut ke yang nomor 5 ya. Atau ada lagi? Itu orangnya salah, Mister. Harusnya? Jumlah underscore orang. Ya, betul. Hati-hati ya teman-teman ya. Di sini kalau kita ngomong bahasa Indonesia paham orang kali harga tiket, tapi kalau bahasa pemrograman orang ini maksudnya jumlah orang ya. Persiskan sama, nggak boleh nggak persis. Salah huruf satu aja kak, salah ini ya. Oke, udah ada lagi yang baris keempat? Baris keempat cukup. Cukup. Oke. Ada yang lain? Darel cukup? Yang lainnya? Cukup ya. Nah sekarang kita lihat outputnya teman-teman. Pemandu spasi strip Smith ini yang udah tersedia di dalam Python. Kemarin juga dibahas bahasan di minggu pertama. Di dalam latihan kita harus sama persis tulisannya, spasinya, huruf besar, huruf kecil sama persis. Nah sekarang kalau kita mau menuliskan output yang pertama, pemandu spasi strip spasi Smith yang tersedia ini, jadi yang kurang apa? Nama keluarga, nama underscore keluarga. Oke, nice. Nama keluarga. Yang lainnya clear ya? Paham ya? Karena kita menggabungkan variabel ini yang isinya Smith dengan pemandu supaya jadinya seperti ini. Oke, terus selanjutnya di bagian bawah ada yang mau direvisi? Enggak. Enggak ada. Karena kita running ya. Runningnya kalau mau nyoba itu boleh pakai tanda play. Tapi kalau mau cek langsung ke auto checknya ini, kita pakai yang tanda checklist. Oke, clear. Udah aman? Nomor 4. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum next ke nomor 5? Gak ada? Clear ya? Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Iya, kenapa? Kenapa kan harga paket terus titik 2? Kenapa pakai titik 2? Karena ini diminta di sini. Oh. Kita di sini melatih ketelitian. Jadi ini ibarat kita berhadapan dengan klien itu minta sedetail ini. Itu tugas programmer harus mempersiskan kondisi yang klien dengan apa yang kita buat. Itu alasannya kenapa ada titik 2. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau nggak pakai titik 2 pun itu boleh. Lihat ya. Boleh, nggak ada masalah. Tetap running kok programnya. Cuman ketika di automatic check, ibaratnya kita ngomong ke klien, ini aku udah buat, silakan diperiksa. Dia nggak mau. Aku harus ada titik 2-nya gitu. Jadi kayak gitu. Cara mainnya di bagian latihan course untuk di algoritmik itu seperti itu. Jadi kita dibawa sampai ke tingkat ketelitian yang maksimal sesuai dengan apa yang diinginkan. Ada titik 2-nya, maka di sini juga harus tulis titik 2. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan terkait dengan nomor 4? Ya ada? Aman? Bisa, Mister. Oke, next ya, nomor 5 ya. Nomor 5. Nah, ini sama nih. Mister. Mirip. Oh, ya, gimana? Nggak bisa. Siapa nih? Coba. Yang Aisar? Tadi suara siapa? Oh, Fatir ya? Rafif. Oke. Total is not defined. Nah, ini tadi.
kita udah ganti baris keempat tadi Rafif. Jumlah itu diganti dengan variabel total. Karena tadi kan tujuannya dalam harga paket itu kan untuk menghitung jumlah orang dikalikan harga tiket. Jadi Rafif ganti dulu tuh baris keempat, diganti total jumlahnya. Hati-hati, harus sama persis tulisannya. Ada lagi yang masih ini stuck di nomor 4? Oke, nomor 5 itu mirip ya. Oke, nice, Rafif lanjut. Nomor 5 itu mirip. Coba dikerjakan. Nomor 5. Apakah Punya aku ini gimana? Oke, yang V apa ini permasalahannya? Sebentar. Nama keluarga itu adalah variabel ya, V. Jadi ceritanya ada tulisan pemandu spasi strip digabung dengan nama keluarga. Cara menggabungnya gimana, V? Nama keluarganya ditaruh di apit di tanda petiknya apa enggak? Apa? Kalau Fatir Gimana, Mas? Fatir manggil ketawa rasanya. Ya bentar ya Fatir ya. Di V Saudara Fatir ya. Untuk nama keluarga itu harusnya di luar tanda petik V. Jadi tidak di dalam tanda petik. Jadi nama keluarganya dihapus dulu. Kemudian V tambahkan nama keluarga setelah koma. Yang di baris kelima juga masih di baris kelima. Kalau punya V itu nama keluarganya masuk ke dalam tulisan string. Gini ya, Mister. Di sebelah kanan. Nah, betul. Karena kita ingin enggak, yang tadi betul ada koma tadi. Komanya jangan dihapus. Oh. Nah, setelah koma baru diketikkan nama keluarga. Artinya kita menggabungkan tulisan pemandu dengan variabel nama keluarga. Gini. Nah, yes, betul. Coba di running. Nggak bisa. Di running pakai automatic check yang sebelah kanan ada tanda checklist. Apakah berhasil? Ya. Jadi kayak gitu ya, V ya. Untuk menggabungkan itu komanya setelah tanda petik, jangan di dalam tanda petik. Kalau di dalam tanda petik jadi string biasa. Oke, Fatir tadi gimana Fatir? Kok Fatir? Ya bener kan Fatir ya? Ada yang mau ditanyakan Fatir? Share screen Mister nih, saya nggak stuck. Jadi saya lanjutin ke nomor 6 ya Mister. Oh iya, silakan lanjut. Mister tadi masih menunggu yang lain dulu. Kalau teman-teman udah bisa lanjut ke yang nomor 6, 7 dan seterusnya, karena konsepnya sama, lanjutkan aja ya teman-teman ya. Mister akan mencoba untuk mengikuti teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Nanti Mister akan masuk ke share screen-nya teman-teman. Mister. Yap, sudah. Ini nomor 6. Apa yang salah ya, Mister? Coba Nomor koreksi. 6. Oke, nomor 6 output. Ya, Mister coba lihat dulu nomor 6 ya. Outputnya Aisar ya. Itu nomor 6, nomor 6. Iya, nomor 6. Itu benar rumusnya? Itu kok beda outputnya? Harus 41 berapa tadi itu tulisannya? Kalau dia di Aisar buka di tas panelnya, harusnya outputnya itu 41 berapa tadi? Hati-hati ya, dibaca. Sudah benar ini, Pak. Sudah benar. Coba bentar. Kita coba cek dulu ya. Engkau ya gitu lain. Yang nomor 6 ya, nomor 6. Nomor 6 ini menghitung harga penuh, harga asuransi keluarga. Nomor 6 kan? Iya. Nomor 6-nya oh, nomor 5. Astaga. Sorry. Mister salah baca ya. Kira tadi nomor 6. Nomor 5, Mister. Oke, nomor 5 ya. Kita bahas nomor 5 ya. Jadi kita masih nomor 5 ya. Kira tadi Mister nomor 6. Output yang diinginkan itu ini ya, teman-teman ya. 41498. Gimana cara dapetin ini? Baca di soalnya. Program menghitung harga penuh perjalanan anak sekolah ke teater. Grup dari 2 orang dewasa dan 31 anak akan pergi ke teater. Harga tiket dewasa sekian, anak sekian. Oke. Buat nanti jumlahnya ini harus jadi 41498. Ini kalau rumus matematikanya gimana? Rumus matematika nomor 5 gimana? Ini gimana? Ayo gimana? Ini cuman 2 2 dikali 3699 ditambah 31 dikali 1100. Nah, sesimpel itu kan. Nah, tugas kita menerjemahkan itu taruh di sini. Rumusnya itu. Udah tahu rumusnya kan? Sekarang silakan dikerjakan.
Sumpah. Kebayang? Yang lainnya? Mister, punya saya Mister. udah boleh lanjut atau belum ini Mister? Sebentar, ya punya Fatir mana? Oke. Orang bagasi transportasi. Ini kenapa kok orang kali bagasi kali transportasi, orang kali kesehatan, Oh. tambah orang. Ini udah aturannya. Bagasinya kok 2. Oke. Orang bagasi. Orang kesehatan. Mister, Nah, coba Rani. Harusnya udah benar tuh. Kalau dari rumusnya ya, pakai yang tanda checklist. Totalnya udah benar belum? Totalnya udah pas sesuai dengan apa yang dicontohkan? Harga asuransi keluarga itu HA huruf K-nya besar semua. Hati-hati ya, Fatir. Dicek tulisannya harus sama persis. Tulisannya harus sama persis. Oke. Gimana nomor 5? Coba Mister cek dulu yang nomor 5. Udah Mister. Sudah? Nah, tinggal salah output aja kan? Iya, salah kata. Iya, hati-hati ya. Harga asuransi keluarga K-nya itu HAK-nya harus besar semua ya. Rumusnya harus benar. Oke, gimana nomor 5? Apakah udah ada yang lolos? Mister, Yap, Alfa, Pak. sudah aman? Ini nomor 6 nggak bisa, Pak, saya. Nomor 6 siapa nih? Punya Ibnu? Alfa. Oh, Alfa. Oke. Nomor 6. Nomor 6 itu orang kali bagasi. Ya, boleh benar. Itu salah ketik. Coba cek di baris ke-9. Tulisannya bukan harga, tapi harga. Wah, Outputnya harus sama persis. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, nggak boleh ada yang berbeda sedikit pun. Kalau rumusnya insya Allah udah benar. Boleh pakai cara seperti itu, boleh pakai cara biasa, boleh. oh ya udah, Yo. Mister. Oke. Ada lagi nomor 5 gimana nomor 5? Udah pada aman belum? Mister coba cek keseluruhan aja ya di bagian progresnya. Mister ini bagaimana, Mister? Oke, bentar. Mister ingat dulu. Itu nggak pakai tanda kurung. Pakai Yang petik. mana tadi suara siapa tadi ya? V atau betul? Suara siapa tadi? Tanya. Bukan V. Iya. Nomor 5. Iya. Salah. Untuk menggabungkan ceritanya kan ini mau menggabungkan seluruh harga, ya kan? Harga dewasa sama harga anak-anak itu digabungkan, V. Teman-teman semuanya ya, nomor 5 itu menggabungkan seluruh harganya. Tadi rumusnya udah disampaikan tuh. Berarti kan harga dewasa dikalikan jumlah dewasa berapa ditambah dengan harga anak-anak dikalikan jumlah anak-anak. Dapatlah harga total. Ya kan? Kebayang? Ya, kita coba bahas ya, nomor 5. Jadi tidak memunculkan 2 nilai, V, tapi 1 nilai, tapi itu total. Jadi gini. Dewasanya udah benar. Cara gabungnya gimana? Kalau kita, ya, ada yang mau ditanyakan? Belum? Lupa cara gabungnya gimana. Oke, cara gabungnya. Ini variabelnya udah ada. Kita tinggal pakai dewasa ada, anak-anak udah ada 31. Nah, sekarang harga dewasanya hati-hati. Indentasi sangat penting. Pepetin. Kita semuanya main code. Semuanya pepet ke kiri. Udah pas ya, 3699. Pastikan ini 1100 juga sama harga anak-anak. Kemudian ini adalah total. Ini kan sebenarnya totalnya nih. Dewasa kali harga dewasa. Ditambah anak kali harga anak. Ini udah gabungin jadi satu nih sebenarnya. Cuman dia nggak ada variabel. Belum di-define ini sebagai apa nih. Ini akan menjadi nilai variabel jumlah. Kenapa kok Mister nentuin jumlah? Karena kita udah pakai nih di nomor 6. Udah kita define. Sama kayak tadi waktu Darel ngomong total. Itu jumlah ganti total Mister. Karena nomor 6 baris ke-6 itu kita udah pakai sistem udah kasih contoh total. Nah, kita pakai jumlah. Jadi nanti ini hasilnya akan dimasukkan ke dalam output ini. Gitu. Total harganya sekian. Tulisannya harus sama persis.
Ada titik 2-nya juga. Sekarang kita coba running. Nah, ya, kebayang ya. Jadi yang atas baris kelima ini sebenarnya adalah kita menggabungkan semuanya tadi. Harga dewasa dikalikan jumlah orang dewasa, harga anak-anak dikalikan jumlah orang anak-anak. Dah, gitu. Mister ini gimana Mister? Oke, itu yang nomor berapa nih? Sebentar. Bintang. Nomor bintang? Sebentar. Nomor bintang yang mana? Ini Aisyah atau siapa ya tadi ya? Ibnu. Oh, Ibnu. Lumayan. Ada teori ya. Bentar, ini benar. oke, yang pertama, yang checklist sebelah kiri benar. Data tentang pekerja John 24. Ya. Ini error kan, Mister? Yang ini error kan? Data tentang ya, errornya di mana? Kenapa kok error? Errornya karena tuh ada tanda kutipnya 3 kali. Ya, betul. Oke. Kemudian yang kedua, kalau yang ini tuh nggak ada stripnya, jadi nggak sama. Betul. Tapi kok ini salah tuh ini? Yang itu salah tadi. Sebentar. Worker sama dengan John. H2. John. Udah benar harusnya. Sebentar ya, Mister coba dulu. Harusnya itu udah benar 1 dan 3. Mister coba pergi ke bintang yang 1 ya. Ini tadi kan jawabannya Ibnu ini sama ini. Mister coba cek. Iya ya. Sebentar. Oh, ini kayaknya ada yang salah deh. Sebentar. Mister coba cek dulu. Di bintang 1 itu, oh ya, ini ada kesalahan di bagian developernya. Yang C itu, yang bagian kedua. Jadi yang ini balik ke sini. Yang ini itu harusnya dia itu sebenarnya ada komanya, maunya, dan tanda petiknya ini hilang. Jadi ini benar sebenarnya. Tapi gini ya teman-teman ya, ini salah soal ceritanya itu, salah pilihan. Yang tadi disampaikan oleh Ibnu itu udah benar, 2 ini udah benar. Kalau ini adalah kondisinya kayak gini ya. Tadi cara bacanya juga udah benar, ini jadi error. Oke, yang ketiga ini. Tapi ini karena tadi ada salah soal di bagian developernya. Ini di bagian terakhirnya yang nomor 2 ini juga benar. 1, 2, 3 itu betul. Yang bintang 1 khusus ini. Kasus bonus. Oke. Tapi tadi Ibnu udah benar ya cara bacanya ya Ibnu ya. Itu bukan salah. Udah benar itu. Cara ininya, cara bacanya. Tapi untuk checklistnya buat yang pilihannya 1, 2, dan 3. Supaya clear. Jadi clean hijau. Mister, ini udah bener ini Mister, apa yang salah Mister? Iya, oke, Fatir. Harga untuk harga per menit terakhir. Ini soalnya apa nih? Bintang 7, nomor 7. Sebentar, Mister coba cek yang nomor 7. Suruh ngapain? Klien ingin membeli last minute tur ke pantai. Oh, ini kan nggak ada harus kita pakai ini kan? Kalau di nomor 7 itu kita nggak harus pakai bilangan integernya, Fatir. Jadi pakai pembagian biasa aja, Fatir. Nggak usah pakai double slash. Pembagian biasa aja coba. Karena di sini kan nggak harus memakai yang bagian integernya saja. Yang nomor 7. Soalnya sebelumnya pakai double slash. Iya, ada yang tadi kayaknya. Enggak, oke, hati-hati ya. Oke, next, nice. Coba Mister cek. Kalau Mister. Yap. Mister. Iya, ini siapa tadi? Kenapa error? Kia ya, gimana errornya? Kia. Jumlah anak is not defined. Coba cek. Jumlah anak ada nggak variabel dengan nama jumlah anak? Yang ada apa variabelnya? Coba dicek dulu nomor 5, baris kelima. Oh iya. Udah ketemu yang kurang apa? Oke. Hati-hati. Iya. Oke, sip. Oke, sekarang udah jam 8.11. Oke, kita coba masuk ke yang
nomor 4 dulu ya. Ya. Yang selanjutnya ini nanti kita teman-teman lanjutkan dulu. Lanjutkan nanti pas waktu sudah lagi free. Hari ini punya suara yang mana ya? Oh ya, untuk yang nomor bintang 1. Teman-teman yang udah sampai bintang 1, itu pilih yang nomor 1, 2, dan 3 ya. Ini ada kesalahan soal pilihannya. 1, bawahnya juga. Ya, yang satunya Fatir, yang sebelah kiri Fatir. Salah Fatir. Itu yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya dihapus. Pojok kanan bawah dihilangin, diganti pojok kiri bawah. Oke. Itu ada kesalahan soal sebenarnya. Mister Yap. Siapa nih? Suara siapa nih? V. V, oke, V. Ini Mana punya V? V yang salah yang mana ya? Total harga anak harga kalian. Dewasa kali harga dewasa, anak kali harga anak. Oke, udah benar. Coba masuk ke bagian tas panelnya. Tulis tas panelnya dibuka dulu. Apakah outputnya udah sama persis? Tas panelnya dibuka. Total harga tulisannya gimana? Tuh, huruf besar. Ya ampun. Oh iya. Tapi gini ya, teman-teman, ketika ketemu seperti ini, memang sekedar dari outputnya itu lebih ke arah wait V, bukan yang itu V. Iya gak sih? Total harganya itu bukan T yang di nomor 5-nya. Oh, yang nomor 5 boleh yang kecil. Tetap kecil karena kan nama variabel. Mister ini Nama gimana variabel. bikinnya Mister? Kenapa Fatin? Ini Mister gimana bikinnya? Iya. Ya. Langsung ke ini dulu Fatir, ke modul selanjutnya. Sorry, bukan ke modul. Ke nomor selanjutnya, nomor 4 dulu. Kita ini dulu ya, lanjut ke nomor 4 dulu, nanti teman-teman yang lain, nomor 7 dan seterusnya, dijadikan teman-teman untuk latihan di rumah. Konsepnya sama, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti tanyain ke Mister ya, di luar kelas gak apa-apa. Sekarang kita balik ke nomor 7 dulu. Nah, sebelum masuk ke nomor 7, ke nomor 7, astagfirullah. Ke course sebelumnya yang nomor, tadi kan nomor 3, sekarang nomor 4. Oh, Mister mana tadi? Oh, ini dia. Jadi sekarang kita balik ke yang ke sini, balik lagi ke sini, ke data type. Kemudian pilih yang nomor 4, biro perjalanan optimasi. Nah, di nomor 4 ini kita akan belajar terkait dengan input. Nah, Mister mau masuk dulu ke materi sebentar aja. Jadi nanti di sini, pada saat kita masuk ke dalam pembelajaran yang nomor 4, itu nanti kita akan coba untuk memasukkan input dari user. Menggunakan fungsi apa? Fungsinya fungsi input. Namanya fungsi input. Seperti ini. Input, kurung buka, kurung tutup. Bedanya input sama print apa? Kalau print itu mencetak yang kita ketikkan di dalam tanda kurung print ini tadi. Kalau input itu memasukkan input, memasukkan apa ya? Kalimatnya jadi agak rancu nanti. Memasukkan nilai yang dimasukkan oleh si usernya. Lewat apa? Lewat keyboard. Kalau input. Kalau di bagian print itu harus langsung menampilkan apa yang di dalam tanda kurungnya. Perbedaannya kayak gini. Mungkin Mister akan coba praktekkan supaya teman-teman kebayang apa yang dimaksud di sini. Oke, Mister kembali ke bagian code-nya. Kalau print ini tadi ya, print aku suka Python. Ini kan udah di hardcode. Ketika kita running, ya udah nggak bakalan berubah. Jadi kayak gini terus outputnya. Tapi kalau kita gunakan input, print, misalnya, tetap pakai print ya, teman-teman ya, print, input, printnya di luar aja deh, biar enak. Kita kan udah belajar variabel ya, misalnya ini tadi, namanya Mister pakai variabel, fungsi input untuk mendefine nama itu tadi apa, variabelnya. Masukkan namamu, gitu, 2. Kemudian Mister print namanya. Variabel nama ini Mister print. Nah, bedanya seperti ini. Ketika Mister running, print ini mau berapapun Mister running, tetap munculnya aku suka Python. Mister stop, Mister running juga sama. Nah, ketika menggunakan input, ini kan ada perintahnya nih, masukkan namamu. Itu adalah perintah yang di sini sebagai hint, gitu ya. Misalnya Mister kasih nama Lukman Eka. Kemudian Mister enter. Yang muncul adalah yang tadi Mister masukkan.
Jadi dinamis datanya. Kita coba lagi. Misalnya namanya ini Joko Susanto. Berubah. Jadi variabel nama ini akan mengikuti masukan yang di-input oleh user. Masukannya lewat apa? Lewat keyboard. Kita belajar masih di lewat keyboard. Clear? Input bedanya apa? Itu yang pakai form gitu ya, Gimana? Mister. Itu yang pakai yang buat ngisi data direct itu kan, Mister? Iya, betul. Jadi nanti kita akan isinya itu di bagian sini ya. Kalau kita coba running dulu ya. Nah ini ada tanda seperti ini. Tanda apa ini? Lebih besar 3 kali gitu. Nah ini adalah tempat kita untuk menginput apapun. Boleh angka, di enter. Nanti yang munculnya ya angka. Gitu Terus ya. Kalau kenapa nggak kita tulis langsung aja? Kenapa harus gitu? ditulis langsung seperti ini. Mm-mm. Kalau ditulis langsung seperti ini, ketika kita running apapun, kan munculnya seperti ini terus kan. Nggak bersifat dinamis. Jadi dalam dunia pemrograman itu ada yang dikenal yang namanya sifatnya dinamis, selalu berubah sesuai dengan apa yang diinput oleh user. Statis itu sifatnya seperti ini, hard code. Pasti munculnya ini. Mau kita running apapun. Penerapannya itu sebenarnya kayak gini. Ketika kita menggunakan input, kita bisa menggunakan ini untuk sesuatu yang lebih advance lagi. Contohnya gini, kalau kita menggunakan nama, misalnya nih, tadi misalnya namanya Lukman gini ya, kan akan didapatkan variabelnya Lukman. Ini kita bisa buat misalnya conditional statement, if nama sama dengan Lukman, kemudian print hello. Kalau kita ketik Lukman, maka dia akan print hello. Tapi kalau kita ketiknya itu bukan Lukman, Joko, dia nggak akan ngeprint apapun yang di bagian sini. Itulah kegunaan dari yang dinamisnya. Tapi ini nanti, teman-teman ya. Nah, ini kita masih belajar cuman bagaimana cara kita mengenal input dari user. Supaya apa? Supaya outputnya nanti bersifat dinamis. Nggak serta-merta ini terus. Karena print ini kan kita based on variabel ya. Kan kita tadi udah belajar cara ngeprint variabel nih. Nah, kita gunakan input. Nah, input ini juga nanti ke depannya kita mau buat misalnya nih kalkulator sederhana. Ada 2 angka, input 1, input 2, kemudian kita jumlahkan. Nah, sebelum sampai situ dulu, Mister mau tanya, yang bagian input ini clear belum? Fungsinya itu untuk mendapatkan respon dari si user. Mister. Yap, gimana? If itu jika kan? Iya, jika. Itu nanti akan kita pelajari di conditional statement. Ada materi mengenai itu. Mister ulang, belum paham banget. Yang bagian inputnya? Iya. Oke. Jadi input itu adalah salah satu fungsi yang kita gunakan untuk mendapatkan masukan dari user. Lewat mana user masukin nilainya? Lewat keyboard. Input itu hanya membaca dari keyboard. Jadi ketika ini misalnya Mister mau memasukkan nama ke dalam variabel nama, bingung nggak ya? Kita ganti aja deh, name, gitu aja ya, biar agak beda. Memasukkan nama Mister ke dalam variabel name, itu kita menggunakan input. Supaya apa? Si user bisa menginisiasi atau mendefinisikan variabel name ini sesuai dengan keinginan user. Jadi ketika di print nanti name-nya, itu akan sesuai dengan apa yang diketikkan oleh user. Itu input fungsinya. Contohnya jadi seperti tadi, ini Mister matiin dulu deh, biar nggak bingung tulisan aku suka patternnya. Nah ini, masukkan namamu. Lukman. Dia akan munculkan juga tulisan Lukman saat kita ngeprint variabel name. Tapi kalau ini nggak di-print, ya nggak muncul apa-apa. Cuman muncul di bagian kamu input apa, Lukman. Tapi setelah diantar nggak akan muncul apa-apa. Karena dia tugasnya hanya menginisiasi atau mendefine variabel name ini itu sama dengan nama Mister Lukman. Sampai sini kebayang dulu nggak? Baru nanti Mister masuk. Aman? Mau nanya? Ya, monggo silakan. Jadi tuh kita tuh masukin nama atau angka gitu tuh di bagian yang kanan nih, Mister. Yang di bagian di bagian sini, interpreternya sini. Iya. Ini namanya yang bagian putih.
Yes, bagian putihnya. Dan ini nggak cuma nama aja ya teman-teman ya, bisa macam-macam. Jadi misalnya teman-teman ganti, jangan masukkan nama, masukkan Kartu nomor. nomor, boleh. Gak apa-apa, ini hanya sekedar petunjuk. Jadi ibarat teman-teman itu ada form, nah formnya itu kan pasti ada tulisannya ya. Kalau teman-teman mau ngisi kuesioner, kan kalau mau mendaftar sesuatu kan pasti ada nama, tempat tanggal lahir, ya kayak gitu tujuan yang ada di sini. Masukkan nomor ini adalah sebagai petunjuk ke user, kamu ini suruh masukin nomor, oh nomor 123. Kalau dibilang masukin nama, ini berarti kan namanya ya gitu kan, masukkan nama, bebas, petunjuknya bebas, terserah kebutuhan kita apa. Berarti nanti kan user akan mengikuti logika kita, logika dari si aplikasi. Sampai sini kebayang? Iya. Ya, Mister. Tadi yang hashtag itu buat apa, Mister? Yang apa? Hashtag. Oh iya. Hashtag print. Hashtag ini untuk komen menonaktifkan line code-nya. Jadi ini cuma bisa pakai hashtag. Cuman bisa pakai hashtag. Kalau di Python pakai hashtag 1 ini udah bisa langsung menonaktifkan. Jadi ini akan diabaikan oleh sistem. Mister belum jelasin ya kemarin ya. Jadi di dalam apapun itu, ini perintah terkait dengan bagaimana cara kita menonaktifkan tanpa melakukan delete. Kan kalau kita mau kan seperti kayak gini aja udah kelar gitu kan. Cuman kalau kita masih butuh, nanti mau aku pakai lagi, dinonaktifin aja, pakai hashtag sekali di depan. Atau teman-teman tahan kontrol, pencet slash. Dia akan langsung otomatis. Pencet tanda garis miring. Tahan kontrol, pencet garis miring. Dia akan langsung komen. Jadi kalau dia ada ini ada beberapa file, tinggal di blok aja. Beberapa komen. Kita pencet kontrol, kemudian pencet garis miring. Dia akan komen semua. Daripada satu-satu capek. Gitu. Ya, clear ya. Balik lagi ke inputnya. Input udah aman? Ya. Mana? Oke. Input sifatnya, sekarang Mister mau ngomongin ke sifatnya. Sifatnya input itu dia string. Apapun yang dimasukkan itu string. Jadi misalnya teman-teman memasukkan angka 123. Ini string ya. Yang dihasilkan di sini string. Cara ngeceknya gimana? String itu maksudnya dia sebagai tulisan bukan angka. Yang kalau kita di printnya itu tulisannya kayak gini. 123. Itu berbeda dengan print seperti ini. 1 2 3 4. Beda. Yang atas ini string, yang bawah ini angka. Kalau kita mau pakai aritmatika, operator aritmatika tambah, kurang, bagi, kali dan sebagainya itu harus pakai kondisi angka. Kalau kita mau pakai yang menggabungkan kata, kita pakai yang kondisi string. Jadi hati-hati. Itu berbeda. Defaultnya yang akan dihasilkan dari input adalah string. Itu kayak udah set up bagian awalnya. Apapun yang kamu masukkan akan menjadi string. Itu udah pasti. Nah, kalau kita ingin melakukan pengurangan, pembagian, perkalian, kan harus bentuknya kan angka ya. Kita mengenal nanti yang namanya converter. Jadi ada fungsi, gini aja. Kita mulai dari pengecekannya dulu. Tadi kan Mister mengatakan ini sama yang ini kan beda nih. Kita cara ngeceknya, ketikkan type, kemudian ininya value-nya. Ini kan tadi value-nya itu kan berupa string 1 2 3 4, sama satunya lagi berupa number 1 2 3 4. Ini Mister coba komen dulu. Lihat hasilnya ketika Mister running. Yang pertama kelasnya string. Yang kedua kelasnya integer. Integer itu salah satu jenis tipe data number. Float, integer, double itu adalah tipe data number. Kalau dia tipe data tulisan, huruf, karakter, simbol itu string. Kan beda kan? Tulisannya aja sama. Tapi kalau di print, kita nggak melihat tipe ya. Misalnya kita di print, tampilannya seakan-akan mirip. Lihat ini bagian atas adalah tipenya. Sekarang Mister menampilkan tulisannya. Kalau di running, lihat tuh mirip ya. Tapi ini sebenarnya beda. Jadi hati-hati. Nah, input itu adalah defaultnya seperti ini. Semuanya. Mau teman-teman nuliskan 1, 2, 3, 4 dalam bentuk angka, kelihatannya angka, itu akan dikonvert ke dalam bentuk string.
Oke, sampai sini sifatnya clear ya. Terus, kalau kita ingin menuliskan sebagai angka, kita pakai apa? Kita gunakan int. Jadi dikenal yang namanya fungsi int, di dalam sini ada argumennya. Argumennya itu berupa bentuk angka. Bentuknya angka. Jadi misalnya kayak gini. Mister punya angka sama dengan 10. Ini string kan? Iya. Kita buat, kita pastikan bener nggak ini string. Type angka. Ini Mister comment dulu. Mister comment. Running, lihat string, ya kan? Nah sekarang cara mengkonversinya dengan menggunakan ini tadi. Mister bilang angka sama dengan keinginan Mister, kenapa kok menggunakan variabel angka lagi? Mengoverride yang ada di atasnya. Ya kan tadi yang Mister sampaikan di awal. Integer variabel angkanya. Yang tadi Mister tuliskan dalam bentuk string. Nah, sekarang kita coba cek. Setelah kita convert, apakah dia berubah jadi int? Kita tambahkan di sini hasil konversi 2 besar. Oke, coba cek. Hasil konversinya jadi integer. Yang awalnya string, sekarang jadi integer. Kalau kita gunakan int. Tapi wajib ini bentuknya dalam bentuk angka ya teman-teman ya. Kalau ini ditulis Lukman gini, yang terjadi adalah error. Kenapa? Karena integer hanya bisa convert karakter yang dia berbentuk angka saja. Bisa angka desimal, angka bilangan bulat, dan sebagainya. Pokoknya wajib angka. Nggak boleh selain angka. Kalau dia selain angka dimasukkan ke dalam konverter int, error. Clear? Aman? Ya. Oke ya, kebayang ya. Jadi sifatnya mengkonversi aja, merubah tipe data. Karena tipe data ini sangat penting di Python. Dimanapun, nggak di Python aja, di seluruh bahasa pemrograman. Kalau tipe datanya salah, akan salah operatornya. Jadi kalau tadi misalnya kita ngomongnya ada 2 angka ya. Angka 2. Ini 20. Kalau ini kan sama-sama string ya. Kalau ini Mister buat seperti ini, angka ditambah angka 2, kira-kira yang terjadi apa ya? Bisa nebak nggak? Jadi pelajaran yang minggu lalu nih. String ditambah string, jadinya String. berapa angkanya? 30? 20. 20? Nggak tahu. 1020. Tahu nggak kenapa? Apa? Kenapa? Karena kalau string itu konsepnya itu seperti ini. Si sistem akan menerjemahkan, oh ada angka 10 dalam bentuk kalimat, maka ditulis seperti ini. Mister tulis sampingnya ya. Oh ada angka 10. Kemudian, oh ada angka 10. Kemudian si sistem ketemu lagi angka 2-nya itu dalam bentuk string. Dia bukan menambahkan angkanya 10 sama 20, tapi menggabungkan angkanya. Karena dia dibaca sebagai karakter. Jadi makanya di sini ditambahkan aja sama dia 10, 20. Sama kayak kalau teman-teman nulis gini, saya Lukman. Yang terjadi itu kan menggabungkan tulisan saya sama Lukman. Nah, itu sama. Jadi hati-hati dengan string. Meskipun penampakannya angka, ketika dia salah mendaftarkan si tipe datanya, maka dia akan ngaco hasilnya. Nggak error, tapi bug. Gitu ya, bayang ya. Jadi tanda petik ini signifikan banget artinya. Kalau teman-teman ini main dengan angka seperti ini, yang jadinya itu jadi 1020. Nah, supaya dia jadi 10 dan 20 dalam bentuk angka yang bisa ditambahkan, kurang, bagi, kali, dan sebagainya, teman-teman harus convert dulu ke dalam int ini. Jadi di depannya kasih int, kurung tutup ini, int lagi, kurung tutup. Kemudian kalau ini running, baru hasilnya 30. Seperti kalau kita mengenal matematika biasa. Gitu.
Mister, Yap. ini kalau misalkan INT gini tuh nggak begitu guna kalau kita jelikan, Mister. Diapain? Nggak begitu berpengaruh apa namanya? Nggak begitu pakai lah kalau kita jeli. Jelinya di mana nih maksudnya? Misalnya kayak numeriknya itu pakai string gitu-gitu. Ya. Kalau pada saat pendefinisian variabel kita udah clear-kan di awal, kalau ini kan misalnya tadi kan Mister mencontohkan iseng-iseng aja gitu ya. Tapi Iya. kalau kita udah ngasih variabelnya itu udah kondisinya udah angka kayak gini, ya nggak apa-apa, nggak usah pakai int. Cuman kenapa kok tadi Mister mencontohkan kondisinya pakai seperti ini? Karena balik ke bagian input. Input ini hasilnya selalu string. Jadi kalau teman-teman menggunakan input dengan angka yang dinamis, kalau ini kan udah statis nih. Kalau ini di-convert pasti hasilnya 30. Ya kan? Kita nggak bisa otak-atik lagi. Si user maksudnya, si user, Mister ini yang mendapatkan program nggak bisa otak-atik lagi. Tapi kalau dengan input, kelebihannya kayak gini. Angka 1, kemudian angka 2. Masukkan angka 2. Masukkan angka 1. Nah, misalnya kayak gini. Kemudian Mister print angka 1 ditambah angka 2, misalnya kayak gini. Kalau kayak gini, kita bisa mendefine angka 1 dan angka 2-nya itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau ini udah pasti 20 sama 10 aja kan. Nah, kalau seperti ini, kita bisa buat define-nya itu terserah. Cuman yang perlu diperhatikan ini nanti hasilnya adalah string angka 1 dan angka 2-nya. Lihat di sini. Kalau Mister pilih 10 sama 50, hasilnya 10 50. Jadi tujuannya Mister iya. kenapa kok mencontohkan ini? Karena teman-teman harus jeli saat teman-teman menggunakan input, itu yang terjadi dia itu sebenarnya sama sistem langsung dikonversi string tanpa tanya ke kita. Jadi langsung diajar string. Nah, Jadi input tuh gunanya buat menggabungkan. Input itu gunanya untuk menerima respon dari user. Bukan untuk menggabungkan. Menggabungkannya itu yang ini sebenarnya. Operator plus. Kalau nggak ada operator plus nggak menggabungkan. Coba ya. Nih, misalnya seperti ini. Yang akan di print cuma angka 1. Cuma 12 nanti yang muncul. 10-nya nggak. Karena nggak digabungin tadi pakai operator plus. Nah, tadi kan Mister pakai operator plus untuk menggabungkan. Ya, bayang? Jadi gunanya input bukan untuk menggabungkan, tapi untuk mendapatkan respon dari user. Dan itu datanya tipe data string gitu ceritanya. Kalau mau teman-teman jumlahkan dengan angka, contohnya teman-teman membuat kalkulator sederhana. Angka 1 sama angka 2 di total. Jadi ini harus di-convert kayak gini. Supaya dia betul-betul menjumlahkan dalam bentuk angka. Kalau ini di running, berapapun angka yang Mister masukkan, dia akan dioperasikan secara matematis. 40. Sekarang lagi, seberapapun besarnya, 1000 ditambah 3000, 4000. Nah, ini yang dinamakan dinamis datanya, teman-teman. Nggak statis. Kalau ini mau di running berapapun, kalau ini tadi di running berapapun, berapa kali kita running, pasti hasilnya ya 30. Dia nggak akan menerima input apapun dari si usernya. Respon user ngetik apapun diabaikan sama dia. Karena nggak disimpan dalam bentuk variabel dan dioperasikan dalam outputnya di sini. Aman? Aman, Mister. Clear ya? Oke. Sekarang coba masuk ke course-nya. Ke course-nya ini nanti kita akan coba masuk ke bagian inputnya. Oke, silahkan masuk ke course-nya. Course-nya tadi mana? Mister balik lagi ke course-nya. Ini ke bagian nomor 4 ya. Nomor 4. Nomor 4 ini. Mister, ini punya saya salah di mana, Mister? Optimasi ya, Mister. Gimana? Yang optimasi? Iya, betul, yang optimasi. Yang optimasi, yang Fatir. Nomor 1. Yang jelas gak semuanya ya Fatir ya jawabannya ya. Oke, kita bahas nomor 1 ya. Sebentar. Mister bahas kalian nomor 1. Teman-teman udah pada masuk nomor 1 semua belum? Yang jelas nomor 1. Kalau ada checklist itu memang lebih dari 1, tapi yang jelas gak semuanya. Jarang sih yang semuanya. Tapi ada juga sih. Nanti di level-level berikutnya ada kemungkinan semuanya tuh di checklist. Bener gak nih? Mister udah share screen mana sekarang? Coba lihat. Share screen di Mister
Mister ganti share screen dulu. Udah benar, Mister. Udah benar yang punya Mister share screen-nya? Udah. Udah kan? Yang Fatir gimana? Udah benar Fatir? Udah muncul share screen Mister? Mister masih. Masih? Wait. Dari tadi soalnya. Mister stop dulu. Mister ulang share screen-nya. Tadi langsung Biro Perjalanan, bukan? Biro Perjalanan Optimasi. Oke. Sekarang gimana? Sudah muncul? Ganti yang ini. Set. Tadi Mister beralih sebentar. Udah aman? Udah aman ya? Aman. Yang nomor satu. Yang fungsi input digunakan untuk memasukkan data dari keyboard. Nah, tadi Mister sampaikan ya. Yang benar, nomor 1. INT digunakan untuk mencetak angka yang dimasukkan dari keyboard. Bukan INT. Bentar, INT fungsinya untuk apa tadi? Mengubah. Mengubah, bukan memasukkan angka atau mencetak angka yang dimasukkan dari keyboard. Ya, beda ya. Hati-hati dengan bahasanya. Kalau mencetak itu print. Apapun itu pasti print. Kalau dibilang mencetak, print. Tapi kalau mengkonversi dari string ke angka, itu INT. Oke, aman? Oke. Lewat. Sekarang nomor 3. Hasil dari fungsi input dapat disimpan dalam sebuah variabel. Benar kan? Tadi udah Mister contohkan nama tadi sama dengan input dan sebagainya. Hasil dari fungsi input selalu berupa string yang tadi Mister sampaikan. Waktu kita masukkan angka, dia menggabungkan, bukan mentotalkan. Dalam tanda kurung fungsi input, Anda dapat menulis petunjuk. Tadi hint. Kan bisa bebas ya kita isiannya ya. Masukkan nama, masukkan nomor. Yes, nomor terakhir. Nilai yang dimasukkan oleh pengguna ditampilkan dalam tanda kurung dari fungsi input. Nilai yang dimasukkan pengguna. Berarti user. Betul Pak enggak? Nilai yang dimasukkan oleh pengguna ditampilkan dalam tanda kurung dari fungsi input. Kan ini kan bertentangan dengan ini enggak sih? Anda dapat menulis petunjuk yang di dalam fungsi input tuh, di dalam kurung sini. Lain kalau menampilkan itu print. Ini ngejebak nih yang terakhir. Kalau menampilkan berarti yang benar ya? Berarti 1345 ya, Mi? Iya betul, 1345. Nah kan hijau kan? Yang ini sebenarnya bertentangan dengan nomor 4. Yang di dalam kurung fungsi input itu hint, bukan menampilkan data. Kan tadi Mister udah mendemonstrasikan kalau nggak di print, variabel name-nya itu nggak akan muncul. Ya kan? Kebayang ya, sampai sini ya teorinya. Kalau teorinya sebenarnya nanti kalau udah berlatih, sering latihan, udah ini kok, udah aman sebenarnya ya. Yang penting teman-teman clear di bagian ininya dulu, clear di bagian praktek ya. Oke. Nomor 1 udah clear semua? Bentar, kita cek dulu. Mana punya teman-teman? Oke, udah masuk ke nomor 2 semua. Oke, nice. Silakan di typing dulu. Oke, Bilkis sudah typing masuk ke nomor 2, Rafif juga. Mister, ini nyampe setengah 10 lagi kayak kemarin, Mister. Enggak. Oh, udah dari nomor 9 ya. Oke, kita coba satu soal lagi ya. Satu soal lagi. Bentar, Mister cek dulu nomor 2. Satu soal yang code ya, bukan yang typing, Nomor 4. Satu soal nomor 4 aja. Biar teman-teman kebayang terkait dengan input. Kalau tadi kan demonstrasi yang belum menyelesaikan soal ya. Sekarang kita coba satu aja soal. Nanti habis itu kita ini closing untuk wrapping up seperti apa. Kalau nanti kemalaman teman-teman hari Senin. Kemarin Mister ini kelewatan soal kemarin. Sorry ya, kemarin itu kemalaman jadi teman-teman istirahatnya terlalu malam. Oke, nanti Mister tungguin nomor 4 ya. Nomor 2 dan 3 itu masih typing. Satu soal aja nomor 4. Karena nomor 5, nomor 6 mirip-mirip, semuanya akan terkait dengan input. Dan kalau nomor 4 udah clear, harusnya nomor 5, 6, 7 tinggal pengembangan dikit-dikit aja. Jangan lupa yang kemarin juga kita pelajari ya,
menggabungkan kata, menggabungkan variabel, menggabungkan angka, itu harus dipakai terus. Karena ini soalnya pelajaran kita bukan mengganti tapi melengkapi. Oke, Darel gimana? Ada yang mau ditanyain? Saran aja, Mister. Yap. Mending waktunya ditambahin aja 120 menit gitu. Kalau Mister sih boleh-boleh, cuman dari algoritmiknya Mister kemarin kena Cuman tegur. 90 menit ya kalau dari algoritmik. Iya. Kemarin dimarahin nggak boleh. Oh gitu. Oh iya, overtime ya. Iya. Soalnya nggak, kalau jujur Mister kalau teman-teman nggak ngingetin juga kadang Mister ini sih nggak ngeliat jam lagi gitu. Oke, nggak apa. Nanti gini aja, kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain di luar jam nggak apa-apa kok. WA aja atau apa, Marsagram sih jarang ya kalau teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau pakai Marsagram juga boleh. Cuman dia agak repot, harus masuk ke webnya, kemudian chat kayak gitu. Boleh langsung WA aja ke Mister. Ntar Mister akan coba bahas terkait dengan apa yang ditanyakan oleh teman-teman. Oke. Gitu dulu ya Daryl ya, nggak apa ya. Nggak apa Ya, kok nanya-nanya di luar, nggak apa, aman. Ini Mister sembari Oke, Mister. Oke, nice. Bahasa nomor 4 dong, Mister. Oke, nomor 4 udah semua ya? Kalau nomor 4 semua. Maksudnya nomor 4 pada udah masuk ke nomor 4 semua? Udah. Udah ya. Biasakan sekali lagi ya, baca. Jangan langsung seperti ini. Ini bypass aja nih. Oh, ada bad input, berarti ada error. Jangan seperti ini ya, biasakan baca. Oke, Mister refresh dulu, biar nggak muncul bad inputnya. Oke, biasakan dari awal. Nah, sekarang kita dimulai dari yang baris pertama. Kira-kira untuk memasukkan nama keluarga seperti yang ada di sini. Ini kan outputnya nih. Ketika kita muncul ada tanda lebih besar 3 kali, itu artinya dia itu memasukkan input ya teman-teman ya. Setelah tulisan kemudian ada tanda panah kayak gini, itu artinya kita memasukkan input. Jadi kesininya kita harusnya di nama keluarga ini akan memasukkan input. Ini kan masih put ya. Ada aja soalnya. Ditambahin input. Jadi fungsinya benerin dulu. Kemudian di dalam input konsepnya itu kita akan menuliskan hint. Hint itu petunjuk. Nah, di sini mintanya Pak, masukkan nama keluarga titik 2. Sama persiskan ya. Nah, yes, dalam bentuk string, betul. Di petik. Nah. Oke, pastikan sama ya, biasakan samain, persisin. Apapun itu, input maupun output sama. Meskipun sebenarnya dibaca oleh si automatic check itu outputnya ya teman-teman. Tapi samain, kita berlatih teliti semuanya. Kemudian yang kedua, masukkan negara tujuan. Benernya gimana? Input, tambahin in dulu. Tambahin string. Terus habis itu? String. Oke. Udah mulai terbiasa ya. Dikit-dikit pasti terbiasa. Kalau teman-teman sering latihan. Terus ini udah bener tulisannya? Benar. Yakin. Hati loh, ini ada spasinya loh. Ini Spasi. Itu nggak boleh pakai spasi. Nggak boleh pakai spasi ya teman-teman. Kita ikutin sama persis di ini ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Yang musim? In dulu. In dulu. Oke, kita masukkan input ya. Kemudian? String. Oke. Seperti ini? Itu harus pasti nggak? Nggak ada. Oke, harusnya nggak ada ya. Di sini kalau dia di input ini setelah spasi, ya setelah tanda petik ini nggak ada spasi apapun. Oke, sekarang terakhir di bagian outputnya. Tulisannya permintaan strip, terus nama yang dimasukkan oleh si user, kemudian ada apa nih? Jatuh, sama min terkirim dan sebagainya. Oh, ini musim. Astagfirullah, dipakai bahasa Indonesia. Ini maksudnya fall gitu ya, fall, summer, spring kayak gitu ya. Terus jadiin karena fall dia jatuh. Kocak. Oke. Mister, benar? Ini udah bener belum? Nggak bisa lihat share screen-nya Mister, jadi bingung ya. Gimana? Yang Fatir? Ini itu kenapa ada tulisan John-nya itu? Untuk yang Fatir.
Di baris pertama kenapa kok ada kata John sama titik 2-nya di luar tanda petik? Oi. Oke, sepertinya ada yang ini nih. Salah paham sama yang dimasukkan di dalam output ya. Di output ini maksudnya ini kita suruh menginput dari sisi usernya. Tulisan John, Prancis, jatuh, ini kita yang input. Bukan kita nanti memunculkan tulisan John di dalam jawaban dari si input. Bukan. Jadi tugas di nomor 4 ini adalah kita buat variabel di mana variabel itu nanti diisi oleh user dengan menggunakan fungsi apa? Fungsi input. Nah, fungsi input nanti masing-masing variabel punya petunjuk masing-masing. Contoh kayak nama keluarga, petunjuknya adalah masukkan nama keluarga. Nah, nanti tulisan John itu kita yang ngetik. Gitu maksudnya. Begitu pula selanjutnya yang negara. Masukkan negara tujuan. Kita yang ngetik. Nah, kebetulan di sini waktu di screenshot tulisannya tuh John, Prancis, sama musimnya fall atau musim gugur. Gitu. Kayak bayang ya. Jadi maksud di sini ini bukan kita membuat tulisan outputnya ini John, Prancis, jatuh enggak. Tapi kita nanti akan mendefine dari keyboard. Mister, saya salah di mana, Mister? Siapa ini tadi? Ibnu. Ibnu. Tidak jadi. Udah aman. Ada aman. Ini fungsi input sama kayak login Google gitu, Mister. Benar, Fatir. Mister, nih, sorry kan. Gimana Fatir? Suaranya masih. Fungsi input sama kayak ngisi biodata gitu, Mister. Iya, betul. Kayak ngisi form. Ya, udah bener nih kayaknya nih punya Fatir nih. Udah bener belum nih? Harusnya udah bener sih. Nah, sekarang kita coba running ya. Ini bentar, ini dicek dulu. John, nama keluarganya, kemudian Prancis, negaranya, jatuh musimnya. Oke, semuanya dipisahkan sama spasi ya. Dan ini udah bener nih, baris keempat itu ada koma. Setiap variabel ada koma, dan seterusnya. Nah, terus di bagian terakhirnya, ini kan bagian awalnya nih udah bener nih, permintaan spasi. Hati-hati, bagian terakhirnya terkirim. Lihat di sini, Mister coba zoom. Ada spasi loh. Cil. Di sini nggak ada spasi. Nah, ini harus tambahkan spasi ini. Cek nih. Kalau nggak lulus nanti di automatic checknya. Ya, sekarang kita coba running. Mister isi sembarang ya. Nama keluarga Lukman. Masukkan negara tujuan Jepang. Musim salju. Nah, gitu maksudnya ya teman-teman ya. Bukan kita gunakan tulisan John ini di sini. Ya kalau mau dipakai nggak apa-apa. Tapi ini di input. Kita yang input. Bukan sistem yang akan langsung otomatis menuliskan John di sini. Nah, bayang ya sampai sini ya. Ini permintaan John Prancis jatuh. Ini Mister ganti jadi permintaan Lukman Jepang salju. Clear nomor 4. Ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut, Mister. Nomor 5. Udah mau jam 9. Mister, ini kok nggak bisa sih? Bentar. Kita coba cek dulu nomor 4. Nomor 4 dulu. Nah, siapa tadi? V. Oke. Bentar. Masih loading. Kenapa nomor V nggak bisa masuk ke Mister? Wait. Kenapa nggak bisa diedit? Oh, di stop dulu, V. Di stop dulu kalau mau diedit. Itu kan ada tombol ini, tombol merah ini. Jadi kalau ini di play atau di checklist, kan ada tombol merah nih. Kalau ini selama masih aktif nggak bisa diedit ininya. Ini nggak bisa kita edit. Tapi di stop dulu pakai tombol merah nih, stop. Nah, baru bisa diedit. Gini. Coba mana? Udah belum ya? Ya, udah di stop tuh. Nah, sekarang coba diedit, bisa kan? Ya. Oke. Jadi aman ya nomor 4 ya. Nanti yang nomor 5. Nanti ini. Nanti
Oke, teman-teman juga waktunya istirahat biar nggak terlalu malam juga. Kalau besok misalnya teman-teman mau ngerjain lagi nomor 5, 6, 7 ada kendala, ada yang mau dikonfirmasi ke Mister atau mau didiskusiin, hubungi WA Mister aja ya, nggak apa ya. Jadi nanti Mister akan coba bahas di situ, semoga bisa mengikuti penjelasan Mister bisa dapat ditangkap dengan kalimat-kalimat itu. Kalau misalnya nanti teman-teman ini ada yang mau ditanya sekecil apapun juga silakan WA ke Mister, nggak apa-apa. Oke, Mister coba cek dulu ya di nomor 4 apakah ada yang masih stuck belum? Ya, stuck apa enggak? Nomor 4. Oke, Rafif, Bilkis, V, Azwa, dan Kia. Sama satu lagi, Aisar. Gimana nomor 4? Coba Bilkis, gimana Bilkis? Nomor 4 aman? Aman kayaknya. Aman ya? Oke. Aisar, gimana Aisar? Aman? Sebenarnya seru ya kalau coding nggak berasa kalau ini. Aman. Aman ya? Oke, yang Aman. lainnya gimana? Yang lainnya nomor 4, ada yang masih terkendala? Kalau ada yang terkendala coba raise hand, Mister coba masuk dulu ke teman-teman. Nomor 4. Mister, ini saya salah di mananya, Mister? Fatir, ini nomor 5. Oke. Nomor 5 itu udah pasti fatal error itu, Fatir. Apa coba yang bikin fatal? Input itu di dalam tanda kurungnya itu selalu dalam bentuk string. Coba lihat yang punya Fatir. Kalau seperti itu udah fatal error. Itu terjadi karena di dalam input punya Fatir itu masih bentuknya bukan string. Oke. Nah, hati-hati, konversi juga. Konversi itu dia menggunakan INT, kurung buka, kurung tutup. Nah, oke, sekalian Mister mau coba ini ya, mau coba untuk wrap up apa yang udah kita pelajari pada hari ini. Terkait dengan variabel, itu variabel bisa menyimpan beberapa nilai. Mau itu tipe data string, number, dan sebagainya itu bisa kita simpan dalam variabel. Kalau variabel itu disimpan dalam bentuk string, ketika kita menggunakan operator aritmatik, maka yang akan dihasilkan adalah menggabungkan antar string. Kalau kita menggunakan tambah ya, yang bisa digunakan di dalam string itu hanya tambah saja. Selain itu nggak bisa. Kurang, kali, bagi, modulo, double slash itu juga nggak bisa dipakai di string. Nah, sekarang kalau input tadi apa? Masih ingat nggak? Gunanya untuk apa? Masukkan data. Oke, masukkan data. Datanya itu dibaca dari mana? Dari Cara memasukkan data menggunakan apa? keyboard. Jadi nggak ada, kita masih belum pelajari terkait dengan memasukkan data atau interaksi dengan menggunakan mouse. Nanti kita akan belajar itu. Tapi sekarang kita akan belajar terkait dengan pemasukan data dengan menggunakan keyboard. Kemudian untuk yang mengkonversi angka menjadi number, tulisan angka menjadi number, itu kita gunakan fungsi apa? Masih ingat? Jangan sampai lupa ini ya, ini bakal dipakai terus nih. Apa insert? Fungsi INT. INT untuk merubah tipe data. Yes, itu integer untuk merubah ke dalam bentuk integer. Jadi nanti angkanya itu akan di-convert yang awalnya string jadi integer. Dan hati-hati input, Mister mau mengingatkan, tipe datanya defaultnya adalah string. Jadi kalau teman-teman itu menjumlahkan angka, jangan dibiarkan input itu tanpa konversi. Lakukan konversi sebelum teman-teman lakukan penjumlahan. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan materinya, variabel dan input datanya sudah cukup jelas? Saya salah di mananya, Mister? Ya tadi masukinnya kayaknya itu udah benar. Oke. Oh ya, satu lagi untuk automatic check, pastikan tulisan outputnya semuanya sama ya teman-teman ya. Ambil hikmahnya, kita cari teliti kita. Jadi kita berlatih teliti.
hikmahnya di situ. Tapi algoritmanya kita juga belajar di situ dan bagaimana kita melakukan penyesuaian sama seperti ibaratnya itu sebagai seorang klien kita. Oke, kalau gitu karena berhubung udah cukup malam, nanti mengganggu waktu teman-teman. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang mau ditanyakan terkait dengan materinya di luar kelas, boleh banget silakan hubungi Mister via WA boleh. Tapi kalau bisa sertakan screenshotnya ya. Jadi Mister nanti bisa tahu teman-teman udah sampai mana code-nya. Mister bisa kasih diskusi lebih terkait dengan apa yang nanti teman-teman alami di kendalanya itu. Nah, nanti kalau ada yang misalnya butuh pakai Marsagram, silakan juga, tapi harus input masuk ke dalam websitenya dulu. Baru nanti teman-teman bisa gunain Marsagram. Agak repot memang. Nah, kalau teman-teman mau langsung di grup atau di WAG, ya atau di WA Mister langsung juga nggak ada masalah. Oke, kalau gitu Mister cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman udah bergabung sama Mister untuk belajar terkait dengan Python Pro ini di pembelajaran kedua di modul pertama. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye semuanya. Happy Bye, coding. Mister. Yoi. Bye, Mr. Lukman. Oke. Dadah, Mister. Oke, bye semuanya. Thank you, Mister. Yap, sama-sama.